Tentunya pada saat nanti kita mengevaluasi jaringan sistem drainase yang akan kita pergunakan atau kita rencanakan, kita akan melihat kawasan ya, kawasan perumahan, kemudian ada kawasan komersil, kemudian ada kawasan transportasi, dan ada kawasan yang memang kawasan benar-benar baru gitu ya, atau yang sebelumnya tidak direncanakan, tapi karena ad- dilewati oleh akses, misalnya akses jalan, itu akan menjadi kawasan pertumbuhan ya. Ini sebagai contoh di kawasan perumahan, ini saya singkat Sustainable Urban Drain. Untuk perumahan, hmm, dan sebentar, masih ada satu lagi yang belum di copy semua tadi. Ada satu bagian yang saya copy. Bagian ini saya copy. Oke. Bagian ini masih ada satu lagi yang saya download dulu. Jadi kira-kira mungkin tahapan dari suatu perencanaan itu, dan eh, kita mendapat masukan dari asesor pada saat visitasi Yabi kemarin, bahwa apa yang sudah kita jadikan topik di kelas PDT, apa IDP, perencanaan desain terintegrasi atau integrated design project, itu em, kan sudah kita lengkapi ya, kemudian ada contohnya. Tapi beliau masih menyampaikan, loh ininya mana gitu. Ternyata
yang menurut kita itu seperti yang materi yang sudah kita sampaikan, walaupun itu disusunnya sudah seperti skripsi gitu ya. Tapi ternyata yang dimaksud dengan OBI itu agak sedikit berbeda, di mana OBI itu perlu mengevaluasi. Jadi bukan dosen yang memberikan materinya, tapi materi yang digali sendiri oleh mahasiswa secara secara di kelas, secara berkelompok ataupun secara perorangan gitu ya. Jadinya eh, baru setelah beliau jelaskan kita dosen-dosen ini jadi agak lebih paham tentang konsep dari OBI itu sendiri. Di mana sebenarnya kalau kita lihat sekarang nih di kelas ini kan kita melihat kita di depan kelas ini kemudian dosen memberikan materinya dan mahasiswanya lebih pasif ya. Bagaimana untuk mendapatkan feedback dari mahasiswa itu biasanya melalui kuesioner atau apa, EDOM atau apa itu ya. Tapi itu kan di akhir. Nah, sementara di hasil capaian dari pembelajarannya itu tidak kelihatan gitu, tidak kelihatan mahasiswanya bertambah pengetahuannya ataupun sesuai dengan apa yang disusun di kurikulumnya ya. Jadi kita juga jadi banyak belajar dari dosen-dosen dari uh, masukan dari asesor itu terutama dari Prof. Teguh ya. Terutama karena beliau dari UGM dan UGM sudah eh, terakreditasi IABI ya. Jadi paling enggak apa yang beliau pahami itu sedikit banyak akan diterapkan di masing-masing kelas yang akan diampu oleh masing-masing dosennya. Tergantung dari kemampuan dan keterbatasan yang ada gitu ya. Nah, sebagai contoh nih misalnya kalau di sini ya, kita kan pada saat buat suatu bentar dulu, ini kemana ya? Pada saat kita membuat suatu perencanaan drainase, aduh, oh ini udah di bawah banget. Membuat suatu perencanaan drainase, tentunya kita mereferensi kepada eh, suatu kawasan yang sudah mempunyai sukses story gitu ya. Jangan sukses story. Tapi bagaimana mereka mengevaluasinya tentunya kita bukan hanya mencontoh, tapi juga membandingkan beberapa alternatif, ya, membandingkan beberapa alternatif. Apabila alternatif-alternatif itu eh, merupakan mempunyai keunggulan dibandingkan satu dengan yang lainnya, mempunyai keunggulan dan juga mempunyai kekurangan gitu maksud saya. Nah, di sini ini adalah contoh dari sustainable design ya, perencanaan desain dan evaluasi guidance yang untuk sustainable drainage atau SUD itu ya. Sustainable Sustainable Urban Drainage ya. Kalau di sini hanya SD aja nih, tapi kalau saya menambahkannya ada urbannya ada karena kita topiknya drainase perkotaan. Nah, ini sebagai contoh kita lihat di sini belum bisa digedein ya. Oh, bisa. Taruh di mana ya? Gak bisa dimiring-miring. Jadi taruh sini aja. Oke, em, oke bisa. Jadi kalau kita lihat em, tahapan eh, dari perencanaan ya, itu desain requirement-nya apa gitu ya, desain requirement-nya. Dan tentunya kita perlu mengerti desain prosesnya. Tapi sebelum itu kita desain requirement-nya apa? Kalau kita ikut di project, mungkin yang udah pengalaman di project, tentunya kita akan mereferensi kepada kerangka acuan kerja atau TOR-nya ya. Ini apa aja yang harus dipenuhi dari pekerjaan ini. Kemudian kita akan mulai dengan suatu konsep desain. Kemudian kita akan mulai dengan setelah kita lengkap dengan konsep desainnya, ya semua aspek itu paling tidak konsepnya sudah ada, gitu ya. Kita mulai membuat suatu outline atau basic design ya, outline design atau basic design. Setelah semuanya kita analisis, eh, kita akan masuk ke stage yang terakhir adalah detail design, di mana detail design tujuannya adalah untuk for construction, ya, untuk konstruksi. Nah,
di sini eh, di sini untuk drainase tentunya kita bicara tentang kawasan, di mana kawasan itu luasnya sangat tergantung dari eh, yang akan kita evaluasi, kita analisis yang akan menjadi batas eh, area kerja dari dari kita gitu ya, dari proyek kita ini. Kemudian untuk apa namanya? Untuk contohnya di sini kebetulan saya dapat contoh yang menurut saya ini cukup hmm, menarik untuk dijadikan referensi. Itu di Irlandia Utara, di kota ibu kotanya itu Dublin, ya. Kota Dublin, dan ada development plan-nya untuk SUD, Sustainable Urban Sustainable UDS, Sustainable Drain System, ya, SU, Sustainable Drain System, ya, untuk kawasan itu, ya. Jadi estimasinya tahun 2028 penduduknya sudah eh, kan ada yang tinggal di kawasan itu 640.000, ya. Dan di kota ibu kotanya Dublin, dan di suburbnya, suburbannya dan urbannya, di kota dan urban apa kawasan di sekeliling, di luar kotanya, di sekelilingnya. Dan kemudian di sini dibuat suatu konsep di mana eh, persyaratannya itu salah satunya adalah eh, soft engineering atau nature based approach, ya. Jadi berbasis ekosistem, natural, kondisi alamiah. Tentunya yang dibahas bukan alamiahnya, tapi ekosistem yang ada sekarang itu eh, tidak boleh eh, sampai berubah terlalu banyak, gitu misalnya, ya. Kalau ada perubahan, tetap itu akan mengarah kepada nanti akan mencapai suatu keseimbangan yang baru, gitu, dari ekosistemnya. Ya, jadi setelah itu kita melihat dari kriteria ini, kita masuk ke subjeknya, ya, subjeknya bahwa apabila kita melakukan perubahan kawasan, kawasan apa namanya, alih guna lahan, ya, alih guna lahan, tentunya yang akan berkurang itu adalah eh, eh, luas lahan terbuka hijaunya, yang akan berkurang, udah pasti itu, ya. Ya, lahan terbuka hijaunya, di mana lahan terbuka hijau itu akan apabila berkurang tentunya untuk apa namanya, untuk recharging atau air pengisian kembali untuk air tanah itu kemungkinan akan menjadi suatu faktor yang berpengaruh secara signifikan, ya. Itu satu. Yang kedua, tentunya yang akan terjadi adalah cut and fill biasanya, gitu ya. Kalau fill bagus, tapi kalau cut tentunya kita akan membuka area di mana area yang tadinya eh, dialiri oleh aliran air tanah akan terkupas dan akan menjadi limpasan aliran permukaan, ya. Itu ada beberapa kemungkinan yang harus yang perlu dijadikan ma- apa namanya, dijadikan perhatian khusus di dalam perencanaan ini, ya. Nah, kemudian selain itu juga intensitas curah hujannya juga akan menjadi semakin besar. Itu salah satunya yang harus jadi perhatian. Nah, kalau kita melihat, ini saya kecilin dulu, kemudian jadi nggak kelihatan semua. Kalau kita melihat di sini, kalau dulunya nih sebelum pengembang-pengembang itu membuat perumahan klaster, itu bukan hal yang buruk. Tapi kalau kita melihat di dulu tempat pengembang itu membuat perumahan, kita sering mendengar apa namanya lakeside, apa situ apa kira-kira namanya waterfront. Padahal itu dulunya kira-kira adalah situ empang atau apa gitu, ya. Di mana?
area itu merupakan area yang lebih rendah dibandingkan sekelilingnya, tentunya ya. Dan em, biasanya itu menjadi tempat genangan air untuk waktu yang cukup lama kalau tidak permanen. Dan pada saat musim hujan biasanya air akan mengalir ke situ sehingga kita bisa membayangkan apabila itu kita pergunakan sebagai kawasan perubahan klaster, tentunya fungsinya seharusnya tidak berubah ya. Dia tetap akan menjadi tempat untuk mengalirkan air gitu ya. Tempat tempat untuk menampung air dan tempat untuk meresapkan air ya, gitu seperti itu. Nah, sehingga walaupun oleh siapa? Pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi sudah dibuat peraturan untuk lahan terbuka hijaunya harus terpenuhi misalnya 30% sekian-sekian dan lain-lain itu ya. Tapi tentu saja yang 70% ini akan harus dipikirkan juga bagaimana mereka mempersiapkan sistem jaringan drainasenya eh, sehingga perubahan untuk pengaliran airnya itu menjadi minimum gitu. Perubahan untuk pengaliran airnya dari kondisi sebelumnya menjadi minimum. Kalau sekarang kan eh, pengur- pengaliran air maksimum maksud saya. Jadi eh, di kawasan itu misalnya bisa dibuat suatu konsep kalau kita melihat di sini ya. Berarti gambar satu, gambar kedua, dan gambar ketiga, gambar keempat. Tentunya kita bisa melihat kalau dulunya lagi belum hujan, bukan hujan, maksudnya ada genangannya, ada situnya, resapan airnya bagus. Tapi kalau ini menjadi kurang dan menjadi limpasan permukaan, resapan airnya juga harus lebih banyak gitu ya kira-kira. Jadi sehingga seimbang antara yang sebelumnya dengan sekarang. Begitu juga kalau air yang tergenang makin banyak, eh, ini kan kata-kata interception lo- losses ya. Kemudian ground permeable infiltrasinya gitu kan. Kemudian ini natural greenfield runoff-nya, greenfield runoff ya limpasan aliran permukaannya, dan yang terakhir ini dynamic process ya, yang terakhir ada dynamic process kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini ada konsep-konsep di mana eh, apabila nanti setelah dikembangkan, tentunya antara air limbah dengan air hujan akan bercampur ya. Itu kan suatu kerugian karena sebelumnya tidak ada limbah, tapi hanya air hujan dan air hujan itu bisa langsung recharging mengisi air tanah. Ya. Pada saat dia meresap ke dalam tanah, dia akan mengalami proses ini penyaringan sendiri ya. Tanah itu menjadi penyaring yang sangat baik untuk air hujan yang masuk ke dalam eh, air menjadi terkumpul menjadi air tanah. Nah, kemudian perlu dibuat suatu konsep di mana misalnya seperti ini ya. Setelah dikembangkan si ini alternatif pertama nih. Alternatif pertama, oke ini areanya dipisahkan antara yang tadi genangan tetap memanfaatkan sungai, tapi juga memanfaatkan yang kita kemarin pelajari juga, kita jadikan materi UTS juga, itu membuat suatu jaringan subdrain ya, jaringan subdrain. Jadi tidak tidak perlu harus terbuka, tapi dengan suatu sistem hmm, jaringan pipa dan ter apa namanya, berada di seluruh bagian dari kawasan itu dan dan aliran dari jaringan pipa itu dialirkan juga ke sungai ya, dan juga ke sungai sebagai sarana saluran pembuangan akhir. Tentunya di sini airnya tercampur ya, air antara kotor dengan tapi kalau dari
kawasan perumahan, dari kawasan komersil, itu masih bisa dipisahkan ya, masih bisa ada tempat processingnya sebelum air itu tercampur, dijadikan satu, dialirkan lagi ke jaringan subdrain ini. Kalau kalau di jalan atau di itu mungkin akan akan lebih sulit karena misalnya ada daun atau limbah organik ataupun ada material yang jatuh ke jalan, itu begitu masuk ke subdrain ini akan menjadi air limbah, air kotor ya. Tapi tentunya eh, paling tidak dia tidak tercampur dengan misalnya limbah air limbah dari perumahan penduduk, grey water ya, grey water dari kawasan pemukiman, komersil dan transportasi. Ya. Nah, kemudian tadi konsep yang pertama, kemudian konsep yang kedua dibiarkan untuk eh, tertampung sementara dan dibuat sebagai sumber resapan. Di sini kita melihat apa? Luas areanya ya, yang kita lihat ya luas areanya ini menjadi kalau di sini kita lihat areanya, walaupun ini lahan terbuka hijau, tapi tidak disiapkan untuk menjadi tempat penampungan sementara. Sementara kalau yang alternatif yang kedua, siapkan untuk menjadi tempat penampungan sementara. Yang berikutnya, nah ini juga konsepnya benar-benar agak eh, agak lebih membatasi pengembangan kawasannya. Yang kalau tadi kita lihat kawasan yang dikembangkan sebesar ini, sekarang kawasan dikembangkannya menjadi jauh lebih kecil. Ya maaf, sebelum saya hanya di sini aja, yang lain-lainnya nggak boleh gitu. Jadi tentunya ini berkaitan dengan kondisi asumsi dari kala ulang dari curah hujan yang ingin yang akan mengalir ke jatuh di tempat ini dan menjadi aliran limpasan permukaan. Tentunya itu sangat berkaitan dengan asumsi-asumsi yang direncanakan itu ya. Nah, setelah dibuat konsep-konsep ini, tentunya dievaluasi lagi nih. Apa yang mungkin ada yang salah paham tentang konsepnya dari SUD itu sendiri. Mungkin ada yang salah paham dengan ini di sini coba dijelaskan. Ini nanti materinya kalau udah saya upload, jadi silakan aja dilihat lagi, dibaca lagi. Kalau susah dalam bahasa Inggris, mungkin ini bisa langsung diterjemahkan dalam bahasa ini dengan Google Translate atau tools yang lainnya. Nah, jadi setelah semuanya disiapkan, ya disiapkan konsepnya, kemudian dilakukan, di sini kita lihat ya, kawasannya, kemampuan dari kawasannya. Nah, kalau dulu kita sebutnya sebagai sumber daya resources yang ada di situ apa saja gitu ya. Nah, perlu dilakukan suatu natural resources accounting ya, perhitungan atau appraisal, saat appraisal, kemudian muncul dengan suatu konsep desainnya, kemudian muncul dengan basic design, outline outline dari desainnya itu, kemudian eh, diakhiri dengan suatu perencanaan detail desainnya ya. Nah, tentunya setelah setelah apa namanya ini dievaluasi, tentunya kalau kita bicara tentang mengalir drainase, tentunya kita bicara tentang ke hidrolikanya ya. Bagaimana kita eh, mengelola saluran-saluran itu sehingga akhirnya tidak menjadi tergenang gitu ya. Akhirnya benar-benar memang sudah direncanakan untuk mengalir dengan perhitungan-perhitungan yang cukup baik gitu ya. Selain itu, tentunya tadi yang persyaratan pertama requirement-nya ini run off destinasi tujuan akhir dari run off-nya. Yang kedua hidroliknya ya, saluran dimensi dari salurannya.
Yang ketiga adalah kualitas airnya. Yang keempat adalah eh, apa saja eh, gimana menitisinya? Keuntungan-keuntungan tambahan. Yang kelima itu adalah biodiversity-nya. Ya. Biodiversity tentunya lebih baik kalau ekosistemnya sudah ada, paling tidak tidak sampai eh, terganggu sama sekali, gitu ya. Kemudian kita akan muncul dengan suatu konsep ya, konsep desain tadi itu Surface Water Management Plan ya. Surface Water Management Plan-nya ini gimana perencanaan untuk sistem planningnya nih bagaimana gitu ya. Ya, alirannya mau bagaimana, kemudian apakah diproses, apa sebagian dipisahkan lagi, kemudian apakah dibuat suatu jaringan subdrainnya, dan berapa lebar sungai, sungainya harus bagaimana. Kemudian dari persyaratan itu, si konsep desain itu kita mulai menyusun eh, suatu konsep desain yang di sini disebutkan apa yang harus dimunculkan dari konsep desain itu, gitu ya. Pertama, mungkin nanti coba dibaca sendiri bahwa itu adalah ekosistem yang sudah ada. Kemudian sebelumnya itu drainasenya bagaimana? Kalau tadi ya situ ya diusahakan supaya tetap eh, sama kapasitasnya, kemudian ekologinya, kemudian topografinya, atau landscape-nya, karakternya dari keunikan dari tempat itu dan seterusnya ya. Nah, kemudian di sini kita membuat suatu analisis dari aliran flow route-nya ya, routing. em, Kalau kita punya suatu subdas, tentunya kita akan melihat dengan menggunakan panah-panah ini bahwa dengan akibat kondisi topografi dan gravitasi, air akan mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah. Dan ini panah-panah ini menunjukkan air yang mengalir ke tempat-tempat yang lebih rendah dan bagaimana penataan penataan jaringan saluran-salurannya gitu ya, jaringan drainasenya. Kalau misalnya sekarang tadi kita lihat sekotak ini, air pasti ini topografi lebih tinggi, ini lebih rendah. Air pasti akan mengalir dan semuanya akan terkumpul di titik yang dibuletin ini ya. Nah, kalau misalnya kita akan membuat bangunan di sini, tambahkan bangunan di sini, tentunya kita akan membuat suatu perimeter atau perangkap saluran air yang kemudian akan dialirkan ke titik yang sama di sekitar sini, bisa melalui eh, di antara gedung, bisa mengelilingi gedung gitu ya. Kalau di perencanaan bandara kan sering kita lihat ada perimeter bandara gitu. Di Bandara Soekarno-Hatta kan kita tahu ada jalan perimeter gitu ya. Dan jalan perimeter itu selalu berkaitan dengan drainasenya juga. Selanjutnya kita buat kalau memang diperlukan kita buat suatu eh, apa ya? Ini kata-katanya retention pond gitu ya. Tapi di sini kata-kata sebagai rain gardens. Ada kata-kata di sini rain gardens. Konsepsi seperti ini ya. Rain gardens itu air dari blok klaster kita akan masuk ke titik-titik box control atau kolam penampungan sementara yang akan nanti mengalir ke dua kolam besar ini dan dari kolam kolam besar ini akan masuk ke sewer ya ke sewer nih ada saya sewer ya kira-kira seperti itu. Jadi air yang akan masuk ini adalah air kotor tapi tentunya paling tidak di perencanaannya ini mengakomodasi sesuai dengan kapasitasnya diusahakan sama seperti sebelum area ini eh, dialih fungsi lahannya. Terus, nah di sini pada saat area itu dievaluasi,
tentunya mereka punya perimeter boundary, batasnya, batas terjauhnya itu lingkaran misalnya. Tapi juga dikombinasikan dengan garis-garis seperti ini ya. Garis. Dan jaringannya kira-kira atau konseptual dari bangunan-bangunannya kira-kira seperti apa gitu ya. Antara lingkaran dengan garis-garis itu divisualisasikan, dimunculkan seperti ini ya. Nah, kemudian eh, detailnya diambil contoh-contoh yang sudah berhasil dibangun dan berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian yang dari ilustrasinya juga ditambahkan juga di sini dari istilahnya streetscape-nya, kolam tampungan seperti ini masuk ke dalam ini. Kemudian kita lihat ada yang infiltrasi masuk ke meresap ke dalam bawah permukaan dan dan juga em, di sini kita lihat ada pipa-pipa ya. Kita lihat ada pipa-pipa yang akan saling terhubung mengalirkan air yang meresap ke bawah ini. Bawah melalui jaringan subdrainnya kemudian eh, diarah kemudian akan mengalir ke elevasi yang lebih rendah lagi dan akhirnya akan keluar ke kalau di sini kita melihatnya ya dari suatu subcatchment kita melihatnya dari suatu area seperti ini si subcatchmentnya kita lihat ya dari perimeternya tentunya batasnya kemudian kita bisa melihat dia akan mengalir ke ini dan akhirnya akan berkumpul semua di sini yang melalui perimeternya ini adalah uh, drainase yang harus ada jaringan drainase yang harus ada kemudian dia akan mengalir ke sini kemudian akhirnya terkumpul di sini gitu ya. Bentuk alirannya pun bisa di atas permukaan ataupun bisa melalui jaringan subdrain. Itu menjadi opsi-opsi yang nanti di di analisa biayanya kita bisa melihat, oh ini nih terlalu mahal kalau kita buat subdrainnya seperti ini gitu ya. Mungkin lebih baik dibuat satu saluran terbuka yang keliling perimeter drainnya kemudian atau bagaimana itu ya. Itu menjadi pilihan yang nanti akan didetailkan dalam detail desainnya. Ya. Nah, selanjutnya setelah dilihat panah-panah ini, pola alirannya, dibuat kotak-kotak warna-warna supaya awam itu juga bisa mencerna dengan mudah dari gambar ini. Ya, di sini ada keterangannya SC, terus ada flow controlnya, kemudian ada koneksi pipa-pipanya atau conveyance-nya, kemudian ada storage-nya. Ya, kan ada storage-nya. Jadi ini storage-nya, panahnya ini flow control-nya, kemudian eh, flow control maksudnya tempat air keluar. Kalau yang panah yang hitam ini conveyance-nya interkoneksinya saling terhubungnya antara pipa dengan mungkin antara saluran tertutup dan saluran terbuka dan hijau kotak-kotak ini adalah penampungannya misalnya ya large scale site storage-nya misalnya. Nah, dari sini setelah nanti kalau sudah selesai um, menjadi tumbuh kawasan taman gitu ya. Tadi disebutkan sebagai rain garden kan, di kawasan rain garden seperti ini dengan sumur resapan tapi sebenarnya lebih ke natural base approach-nya tadi. Kemudian kemudian eh, setelah semuanya terpenuhi ya tadi 5 hal tadi terpenuhi termasuk amenities dan biodiversity-nya rasionalnya tuh penjelasan secara eh, dari konsep bahwa ini memang yang paling bisa menjadi pilihan itu
pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan pilihan-pilihan alternatif-alternatif yang lain, itu akan akan dijadikan suatu kesimpulan dari konsep desainnya seperti apa ya, dari konsep desain seperti apa. Nah, setelah konsep desainnya selesai ada gitu, dilanjutkan dengan basic design atau outline desainnya ya. Dan apa saja yang harus ada dari outline desainnya? Tentunya kalau tadi kita belum muncul dengan petak-petak dan kemudian dengan saluran yang lebih lebih kelihatan gitu ya. Kalau di sini sudah muncul dengan saluran yang sudah lebih kelihatan dan ya, dan bagian-bagian dari huniannya sudah kelihatan juga di sini. Kalau yang lewat jalan ini panahnya seperti ini, kalau yang dari sewer, dari apa namanya, dari kawasan perumahan dan komersil itu nanti akan mengalir ke air hujan ya, terutama ya dari atap gitu misalnya, ya akan mengalir ke kolam penampungan sementara. Kalau dari sewer tentunya eh, apa namanya, dari grey waternya itu akan masuk ke IPAL dulu ya, instalasi pengolahan air limbah ya, instalasi pengolahan air limbah sebelum bisa dilepas, diperbolehkan dilepas di kawasan terbukanya di kolam ini. Nah, kemudian nanti dibaca lagi ya, untuk dibaca lagi. Hmm, Ini untuk perhitungan storage-nya yang diperlukan berapa ya. Tadi untuk kawasan kolam penampungannya, kemudian definisi, dievaluasi lagi runoff koefisiennya, terus kemudian dievaluasi lagi infiltrasinya, bagaimana mau dibuat infiltrasi, apakah akan dibuat seperti ini atau akan dibuat seperti ini gitu ya. Kalau ini mungkin dari sisi keamanan untuk orang yang berada di sini dia akan terjebur gitu ya. Tapi kalau ini mungkin beresiko walaupun dangkal, tapi kalau orang kejebur sini dan punya penyakit tertentu bisa aja seperti ayan gitu, bisa akan menyebabkan fatalitas ya. Jadi ini yang harus dicoba dievaluasi dengan baik. Nah, selanjutnya hitung juga seperti di irigasi. Ini kita punya satu perhitungan liter per detik per hektar juga nih di sini untuk tipe-tipe tanah. Tanah tipe 1, 2, 3. Berapa nih? Kalau irigasi mungkin liter per detik per hektarnya besar untuk sawah, dan untuk palawija lebih kecil, untuk tanah tentunya jauh lebih kecil. Tapi paling tidak harus diperhitungkan karena ini akan menjadi recharging water atau air yang akan menjadi air resapan yang akan mempertahankan elevasi dari muka air tanahnya, groundwater table-nya ya. Jadi dari sini kita melihat em, perhitungannya ya tadi untuk ini, di konsep-konsep yang tadi kita itu, kemudian dia akan masuk ke dalam air tanah, menjadi air tanahnya seberapa banyak ya. Sini dihitung juga. Terus kemudian ini ada evaluasi yang menurut saya cukup menarik ya, karena jarang sekali orang di Jakarta, di Indonesia, kita menggunakan return period atau kala ulangnya, bahwa debit dengan sebesar itu akan terjadi, itu jarang sekali. Biasanya kita menggunakan hanya 100 tahun. Walaupun sekarang di Kementerian PUPR untuk kawasan yang lebih besar, misalnya kawasan Das Citarum gitu, menggunakan R1000 dan juga PMF, probable maximum floodnya ya, atau PMP, probable maximum precipitation-nya, curah hujannya ya,
Di sini mereka sudah menggunakan 200, yang terbesarnya itu 200 ya. Jadi dari kurvanya tentunya bisa kelihatan kalau 100 itu 2,6, kalau 200 itu bentuk kurvanya mencapai growth faktornya, kurvanya menjadi 2,9 dibandingkan dengan 2,6. Jadi kita eh, melihat bagaimana di Irlandia Utara mereka Irlandia Utara di Irlandia bukan Irlandia Utara, di Irlandia mereka apa, membuat perencanaannya ya. Kemudian untuk storage-nya apakah sebentar, apakah untuk long term storage ya, short term storage ataupun long term storage. Kemudian ini ada tadi keterangannya rain harvesting, kemudian ada natural losses-nya, ada infiltrasi dan separasi area untuk storage-nya, ya. Separate area storage. Nah, kemudian di sini kita lihat bagaimana membuat penataan di badan jalannya dari potongan melintang ini. Tentunya kita bisa melihat, oh kalau ada hujan nih nanti bisa tergenang nih. Tapi dari genangan itu tidak akan terlalu lama terus, tapi akan meresap, ya. Atau atau dibuat seperti itu. Di sini ada pipa, ya, ada pipa dan dia juga tetap akan masuk dan kemudian mengalir ke pipa dan sebagian meresap juga. Ya. Ini konsep-konsep yang divisualisasikan sehingga awam bisa bisa dengan lebih mudah mengerti apa yang ingin disampaikan oleh si konsultan perencananya ya. Selanjutnya mungkin ini tadi storage komponennya, penataannya seperti ini kalau dijadikan taman rain gardennya jadi seperti ini. Kemudian untuk apa? Oh iya, atapnya kanopinya dan desain dari intake-nya yang sudah berfungsi dengan baik dan akan dipergunakan lagi di tempat-tempat ini gitu ya. Kita lihat ada bentuk-bentuk intake-nya seperti ini, kemudian saringannya, bentuk saringannya seperti ini, di mana setelah dianalisis kita akan masuk ke konsep konsep dari outline design. Kita akan melengkapi dengan detail desain yang ada sih tadi kok sampai ini ya tadi balik sih ya ya mana ini. Oh iya, tadi lupa. Tentunya konsep dari safety juga harus diperhitungkan di sini ya. Konsep dari safety, jadi untuk orang dewasa mungkin cukup aman, tapi untuk anak kecil misalnya gitu ya. Ini harus ada bagian yang kering, boleh ada bagian yang basah, ada benchnya, tapi yang bagian keringnya harus ada. Terus untuk bagian yang rendah, yang wetlandnya, kemudian ada micropoolnya dan ada kolam bebeknya gitu ya. Yang ada main poolnya, bebek tepi sawah kayak di Bali gitu ya. Jadi artinya kalau di sawah di sini mungkin itu di kawasan pertanian mungkin itu bukan hal yang luar biasa gitu. Tapi kalau di kota tentunya memasukkan unsur-unsur itu perlu diperhitungkan dengan lebih lebih analisis yang lebih baik ya. Nah, kemudian setelah semuanya dievaluasi, kemudian dari basic desainnya ditentukan deliverable,
labelnya apa aja, misalnya dari drainase detailnya, kemudian dari perhitungan hidroliknya dan drawingnya, kemudian dari desain hazard dan risk, di analisanya juga, kemudian akan ada long cross sectionnya dari salurannya, kemudian akan ada eh, planting desainnya, kemudian ada landscape desain dan gambarnya juga, kemudian ada permit-permit yang harus dipenuhi, terus pemeliharaan, dan siapa yang akan bertanggung jawab di situ. Ya. Dan kita akan masuk ke detail desainnya. Nah, di stage detail dari detail desain tentunya akan ada objektifnya, nanti dibaca lagi sendiri aja. Kemudian kita melihat apa tadi dari tadi yang kalau tadi nggak ada, kita belum melihat gambar-gambar yang lebih detail. Sekarang di sini kita bisa melihat gambar-gambar yang lebih detail untuk detail desainnya, gitu ya. Karena detail desain ini akan dipergunakan untuk konstruksi ya. Gambar ini harus bisa menjadi gambar kerja, di mana gambar kerja ini merupakan panduan, satu-satunya panduan, satu-satunya panduan untuk konstruksi, dan juga merupakan panduan untuk penentuan harganya pada saat ini akan dilelang. Ya. Si peserta lelangnya akan menghitung berdasarkan eh, dari gambar-gambar ini, panduan dari tornya dan juga dari gambar-gambar kerjanya. Ya. Kalau buat yang sudah berpengalaman mungkin mereka bisa menjadi lebih murah. Tapi buat yang tidak berpengalaman, dengan adanya panduan ini, paling tidak engineer estimate-nya, atau dulu namanya owner estimate atau pagudananya, itu sudah ada dari pemberi pekerjaannya, dari pemilik proyeknya. Sudah ada kan biasanya. Nah, dari situ si konsultan ataupun kontraktornya, yang mengikuti tender kan kontraktornya yang akan melakukan konstruksinya, itu bisa menghitung dia bisa untung berapa gitu, bisa ambil keuntungan berapa dari pekerjaan. Ya, kira-kira gitu. Mungkin dari konsep tadi kita lihat, tapi yang paling penting tadi bahwa di sini ada proses. Proses itu kita sudah tahu itu biasa, tapi yang lebih penting adalah di dalam melakukan analisis, kita menganalisa beberapa alternatif, ya. Menganalisa beberapa alternatif, dari pilihan-pilihan alternatif itu mungkin nanti akan mengerucut kepada harga yang tidak terlalu paling murah, ya. Bukan harga yang paling murah, tapi yang paling memenuhi semua kriteria itu tadi, yang tadi udah dievaluasi, ya. Dan itu yang menurut saya nanti lebih berguna dijadikan suatu laporan laporan dari suatu perencanaan seperti yang kita lihat di contoh ini. Dan itu juga yang mungkin kemarin disarankan dari eh, asesor, ya, IAB, harusnya seperti ini, ada beberapa alternatif. Tapi kok beberapa alternatifnya itu tidak muncul di analisisnya. Jadi ini masih lemah gitu ya. Jadi kita ya udahlah, pokoknya asal lulus aja gitu ya. Tapi ke depannya tentunya harapannya bukan asal lulus, tapi kita akan dapat project gitu dari kemampuan kita melakukan analisis dengan pengalaman kita selama belajar gitu. Bisa langsung bekerja, dan di tempat pekerjaan kita bisa memberikan pilihan-pilihan seperti ini gitu ya. Ini tadi dari apa namanya, dari contoh yang ada di Dublin ya, di IK. Kemudian tentunya dari salurannya bisa kita lihat, nanti dilihat sendiri. Terus dari eh, potongan melintang dari tempat air air mengalirnya, maksudnya dari subdrainnya, dan sistem di taman-tamannya, ya, di taman-tamannya. Kemudian ada jalur pedestrian, sepeda, dan juga kendaraan. Juga ada pot-pot ini. Kemudian ini yang
kalau ada pohon, terus bagaimana membuat apa namanya em, resapan di sekitar pohon itu juga ini di kawasan parkirnya, resapan di kawasan parkirnya, dan ini subdrainnya ini saya jauhin aja supaya lebih kelihatan. Kemudian ini contoh-contoh yang menurut saya bagus untuk kita gunakan untuk diskusi. Ya. Ini masih ada lagi yang, oh ya ini udah hampir sedikit selesai. Em, Tentunya di akhirnya nih saat dioperasikan kita akan selalu akan muncul masalah dengan sampah gitu ya. Biar bagaimanapun, apakah sampah organik dari daun-daun itu pada saat apalagi di Eropa atau di Amerika di negara 4 musim pada saat musim gugur biasanya banyak sekali daun ya kan dan harus diperhitungkan juga ya. Oke. Kemudian tadi ini dari contoh yang itu bisa di-download sendiri dari linknya. Yang ini nggak akan tidak perlu publish share tapi link untuk ke sini bisa di-download. Kemudian tadi dari yang udah di-download kita masih akan berdiskusi lagi. Cuman kita cuma sampai jam 8 ya. Iya, Pak. Betul ya, kita sampai jam 8 ya. Iya, Pak, sampai jam 8.10. Hmm, oke. Tapi jam 8 tadi mana ya? Di stop dulu. Lupa. Bentar, ini. Jadi dari yang sudah saya download, em, ini udah lama ya. Tentunya mungkin sekarang ada konsep yang lebih baru, tapi paling tidak ini menjadi base kita untuk basis kita untuk mengevaluasi bagaimana sustainable urban itu harus seperti apa gitu dari sisi konsepnya. Kemudian untuk tadi mungkin udah gambar-gambarnya, sekarang mungkin untuk di kawasan perumahan kata-katanya seperti apa gitu ya. Kata-katanya seperti apa nanti tolong dilihat. Ini nggak terlalu banyak gambar-gambarnya, tapi tentunya kalau kita melihat dari kawasannya itu sendiri, tentunya ini harus nyambung gitu, Mbak. Misalnya kita mengembangkan nggak seluruh kawasan, tapi hanya satu petak ini, eh, di mana petak ini harus menyambungkan sistem jaringan airnya ke sistem jaringan yang sudah ada gitu ya misalnya. Di sini kita mereferensi kepada sistem jaringan yang lebih besar ya misalnya untuk di kawasan yang lebih besar. Ya. Nah, dari saya nggak tahu nih Pak roadnya yang mana ya. Tapi tentunya dari Surface Water Sewer Plan-nya ada kata bukan sewer ya. Jadi bukan surface water eh, rainfall gitu ya. Ini udah termasuk sewernya. Kita melihat eh, sewer plan-nya seperti ini, ada panah-panahnya, surface water sewer yang ini. Kemudian ada underground, surface water underground storage-nya yang agak lebih tebel. Aduh, nggak kelihatan nih. Nggak kelihatan ya. Kemudian ada water water course. Kan nggak tahu saya. Ada culvertnya, water course yang titik-titik.
Aduh, nggak terlalu kelihatan juga. Titik-titik nggak kelihatan nih. Atau memang nggak ada mungkin ya. Tapi di notasi tabelnya memang harus dimunculkan. Di peta irigasi itu semua notasi harus dimunculkan. Oh ini mungkin ya di sini ya. Tapi nggak tahu nanti saya cek lagi dari notasi. Tapi paling tidak ini untuk yang existing kemudian akan ditambahkan dan eh, legendanya seperti itu. Legenda dari gambar ini seperti yang ada di paham tadi kita diskusikan sebelumnya. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan dimensi dan panjang dari saluran itu, kita mulai membuat suatu analisis yang untuk jaringan pipanya, kuantitinya, panjangnya totalnya berapa, harganya berapa. Biasanya harga satuannya dulu ya, tapi ini mungkin udah langsung dihitung untuk drainase yang biasa gitu. Biasa, biasa drainase yang biasa eh, itu sekian. Tapi kalau kita menggunakan konsep urbannya, ternyata bisa mengurangi sampai cukup signifikan ya untuk pipanya. Kemudian untuk manhole-nya malah nggak ada gitu ya, manhole-nya nggak ada lagi. Untuk galisnya, untuk tadi itu oh, belok-belokannya itu nggak juga terlalu udah nggak ada lagi. Tapi dia perlu punya suatu catch speed. Catch speed-nya itu ada 20 misalnya. Eh, Cuman nilainya juga tidak terlalu besar. Nggak ada pekerjaan pipework yang lain. Kemudian ekskavasinya dia perlu banyak ya, karena tentunya dia harus bisa memasukkan subdrain sistemnya itu ke bawah permukaan, di mana eh, pekerjaan ekskavasinya jadi banyak, gitu ya. Kemudian untuk totalnya, totalnya di sini kita bisa lihat totalnya dari pekerjaannya walaupun em, nggak terlalu berbeda banyak ya. Tapi ini cukup signifikan dalam arti 800, 780, sekitar beda 10% ya. Ada perbedaan sekitar 10% yang mungkin mungkin dari sisi ekosistemnya untuk mempertahankan ekosistem yang ada itu menjadi menjadi nilai yang tidak bisa dihitung dengan seperti ini dengan pekerjaan ini gitu ya. Salah asumsi ini maksudnya. Kalau dia menghilangkan suatu ekosistem tentunya misalnya tadinya di situ ada bebek, ada kodok, katak, semua yang memang unik untuk daerah situ begitu begitu itu hilang semua, orang udah nggak akan mendengar bunyi-bunyi hewan-hewan itu di pagi hari atau burung-burung atau yang lain gitu ya. Sehingga harus di planting, harus dipindahkan dari tempat lain dan belum tentu mereka mau bisa bertahan hidup di situ gitu. Kalau yang udah alamiahnya kan udah ada di situ. Nah, jadi merubah perubahannya itu bisa bernilai positif, eh, bisa bisa jauh lebih buruk ya kalau harus dirubah. Tapi kalau nggak harus dirubah kan berarti berarti itu udah sangat sangat punya nilai lebih istilahnya kira-kira. Perbedaannya hanya 10%, tapi nilai dari mempertahankan ekosistemnya itu mungkin
jauh lebih besar daripada daripada itu gitu ya. Daripada kalau dengan sistem eh, konvensional. Oke, itu tadi contohnya ya, kalau di perumahan, di kawasan perumahan. Sekarang kalau kita ke kawasan stasiun kereta, kita ke kawasan stasiun kereta, jalan dan stasiun kereta nih udah dekat pada kemudian. Nah, kita lihat di jalan dan stasiun kereta, tentunya ini eh, sama menariknya ya kalau kita mengerjakan suatu kerjaan apa namanya MRT gitu ya. Kan kita akan sampai ke stasiun kota nih, kira-kira konsepnya drainasenya seperti apa gitu. Kalau di sini mungkin stasiun kereta yang bu- eh, di atas permukaan tanah ya, bukan MRT, bukan subway, tapi tentunya eh, kita bisa melihat pengembangan kawasan stasiun itu jadi seperti yang kita lihat di sini. Terus kalau dari notasinya ada basin, ada ini yang lain-lainnya, ada ponnya. Sekarang ada tambahan ponnya tadi yang nggak ada gitu ya. Di sini belum kelihatan ada ponnya, tapi di sini ada kelihatan ada ponnya dan juga ada retention kolam retensi sementaranya di titik-titik ini. Kita agak gede dulu. Ya, seperti ini. Di mana ini tadi panah yang titik-titik, lupa saya tadi apa. Nah, ini untuk menghubungkan antara existing dengan area pengembangan yang baru. Oke. Selanjutnya untuk apa? Selanjutnya untuk jaringan pipanya, dari pipanya ya, ya ada gambarnya juga. Yang tadi, aduh, ini kok gagal kayaknya. Di mana si di tempat ini diperlukan dibuat di retention pond juga, kan dibuat retention pond. Juga di sini ada analisis apa nih? Nggak kelihatan ini ya informasinya. Titik-titik, titik-titik pengambilan apa namanya? Intake-nya dari subdrain-nya, intake dari subdrain. Mungkin ya asumsi saya ya, di intake dari subdrain. Kalau dia di titik garis-garis putus-putus ini, kemungkinan dia subdrain di bawah permukaan. Tapi ada juga yang eh, di enggak ya, ini semuanya kayaknya. Oh, ada yang di atas permukaan juga di sini. Kemudian di sini kita lihat RAB-nya. Lagi-lagi kita lihat perbedaannya. Nah, ini lebih banyak nih perbedaannya sampai 100.000 ya. Sampai 100.000. Oh, tadi hanya 80.000, kalau sekarang sampai 100.000 perbedaannya. Hmm, Ini bisa menjadi eh, alternatif yang, yang menarik ini untuk dievaluasi. Kemudian untuk tadi apa, stasiun kereta udah, saluran drainasenya sekian. Kemudian untuk analisa biayanya ya, untuk analisa biayanya, untuk semua perubahan atau perencanaan,
akan sampai ke analisa biayanya dan si jadi tolong jelas sendiri ya, ini agak kurang jelas nih gambarnya mungkin. Apalagi kalau melihatnya dari HP mungkin makin nggak kelihatan lagi. Nah, tolong jelas sendiri dibuka di komputer sehingga bisa dilihat angka-angkanya jadi lebih jelas. Kemudian perencanaannya ternyata dari konsultan Royal Haskoning, di mana di sini mungkin di Belanda ya, perusahaan Belanda itu Haskoning. Nah, di sini kita melihat eh, jaringan drainasenya ya sudah dibuat seperti ini. Kita bisa melihat pengaliran airnya melalui subdrain itu ya, melalui tentunya ini eh, kelihatan nggak? Oh, ini surface flow ya. Solid. Oh iya betul. Underground ya. Solid underground. Terus ini perforated underground. Ya, jadi mungkin ini semua underground. Ya, panah-panah ini semuanya underground, bawah permukaan. Tapi yang ini solid. Pipanya nggak bolong-bolong untuk mengalirkan air, tapi di beberapa titik yang putus-putus, pipanya itu bolong-bolong untuk menerima air ya. Supaya air, nah, kayak di sini nih. Pipanya itu untuk subdrain dan pipa subdrain itu biasanya perforated atau bolong-bolong sehingga air bisa masuk ke dalam pipa subdrain itu dan berbasis gravitasi dia akan mengalir ke elevasi yang lebih rendah. Kalau yang ini mungkin dari bangunan dari apa namanya dari atap dialirkan masuk ke titik ini ke ujung ada pipa turun masuk ke bawah tanah underground. Tapi pipa di sini nggak akan tercampur dari resapan air yang ada di sekelilingnya, jadi dia tetap akan mengalir dalam pipa itu, pipanya itu utuh, solid, nggak nggak bolong-bolong, terus mengalir ke sini bertemu dengan pipa yang bolong-bolong dan dari pipa bolong-bolong drain ini, subdrainnya ini akan mengalir lagi ke elevasi yang lebih rendah dan akhirnya em, akhirnya dia akan masuk ke sini nih, ke basin penampungan sementara. Terus dia akan ikut lagi mengalir lagi ke sini, ke mana namanya, ke elevasi yang memang di sini sudah direncanakan untuk eh, saluran pembuangan sampai ke retention pondnya. Jadi tujuan akhir aliran dari semua itu masuk ke retention pondnya di sini, kemudian masuk ke water course misalnya sungai atau apa gitu ya di sini ya. Ya kita bisa melihat konsep alirannya itu seperti itu dan kita bisa melihat final desainnya dari seluruh seluruh kawasan ini. Ya. Kenapa yang ini nggak dialirin ke tempat lain di sekitar sini? Ini karena elevasinya lebih tinggi, jadi memanfaatkan gravitasi, dia coba dialirkan sampai diarahkan sampai terkumpul di retention pond itu. Jadi di sini dikumpulkan, kemudian masuk ke sini, agak muter-muter sih ini, terus masuk ke sini, kemudian mengalir ke sebelah sini. Oh, di sini juga ada pond juga nih. Tuh, udah ada basin juga. Tuh, gak tahu deh. Ini basinnya untuk keresapan aja atau juga ada penampungan air. Tapi kayaknya kalau nggak ada sekanya pond berarti ini basin untuk penyerapan. Ini lebih tinggi basinnya, lebih tinggi dalam arti tidak dibuat. Tadi kan ada bench, ada higher bench, ada yang lower bench tadi ya. Ini mungkin yang basin C untuk lower benchnya atau apa tadi?
kolam kecil gitu ya, kolam kecil. Terus kemudian di sini ada kolam retensi. Kolam retensi ini nampung air semua sebelum dialirkan ke sungai, ke watercourse. Jadi mungkin kira-kira itu seperti itu. Untuk, nah di sini kita lihat ya, konsep ini tadi yang digambar di sini dibuat gambar besarnya ukuran kalau nggak 1A, A0. Jika orang yang lewat bisa ngeliat, oh ini nanti di rencananya seperti ini toh, gitu. Jadi di sini dia bisa lihat, oh siapapun yang melewati tempat ini bisa melihat perencanaannya. Dan ini merupakan bagian dari sosialisasi sebelum hearing atau sebelum diajak pendapat dengan penduduk setempat yang tinggal sini. Tidak di dalam kawasan yang akan dikembangkan, tapi di sekitarnya, di luar dari kawasan itu. Dan mereka bisa memberikan masukan apa ya harusnya sih seperti apa sih gitu. Sini. Tentunya dari hidrologinya harus terukur dengan baik ya, berdasarkan umum intensitas curah hujan harian eh, untuk selama minimal 10 tahun, lebih banyak lebih banyak tahunnya lebih baik, dan maksimum pengalinya itu hanya disarankan oleh Prof. Indrat mau ITB, PSDA ITB, disarankan maksimal 3 kali dari, kalau ulangnya maksimal 3 kali dari data curah hujan yang misalnya punya 10 tahun, maksimalnya jadi kalau ulangnya hanya 30 tahun gitu ya. Di sini kita bisa melihat ada yang cukup penting juga, ada kurva infiltration rate-nya ya, kurva IDF-nya dalam milimeter per, per milimeter per hour. Kok gede banget? Ini kenapa gede banget ya? Ntar dulu. Ini kenapa belum lupa udah 200? Saya agak nggak paham nih. Untuk yang 60 menit biasanya nggak sebesar ini ya. Daerah ini juga nggak banyak bencananya, bencana iklimnya, bencana meteonya nggak banyak di sini. Kok ini besar banget, milimeter per hour kan ya, per jam ya. 420, 100, 200. Terlalu besar ya. Biasanya kalau yang umum tuh di sekitar 50 lah, atau kurang dari 50 untuk kurva. Ini kan infiltrasi ya. Bukan presipitasi, ini kan infiltrasi. Amal ya. Ini ya. Saya agak sedikit ragu-ragu nih dengan angka-angka ini. Tapi secara konsep mungkin kita bisa eh, mengevaluasi ini seperti ini gitu ya. Saya juga nggak milimeter, kilometer, terlalu besar ini. Jauh lebih besar, biasanya hanya 10, 20 gitu milimeter per jamnya. Oke, jadi em, kira-kira itu. Em, Nanti silakan dilihat aja. Oh ya, yang satu lagi yang belum tuh, sebentar. Kemudian ini dibandingkan dengan, em, oh ini sama. Tapi tadi kita udah lihat perbandingannya ya antara kalau konvensional dan SUD gitu ya. Sustainable. Konsep sustainable-nya apa namanya tadi?
environmentally based ya approach berbasis ekosistem, kestabilan apa namanya keseimbangan lingkungan itu eh, tadi kita lihat perbandingannya dan itu eh, menjadi bagian dari analisisnya kemudian ini kita lihat dipublikasikannya jadi seperti ini perbandingan. Oke. Mungkin silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Gak ada. Udah cukup Cukup, jelas ya, Pak. mudah-mudahan. Ah, ya, Cukup, Pak. ada pertanyaan Dewi? Nggak ada? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin Budi akhiri kelas malam ini. Terima kasih untuk kehadiran semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.